Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya Iruf Feldi. Kebetulan siang ini saya mau melakukan perjalanan touring, perjalanan santai menyusuri jalur Pantura. Ini kita sekarang berada di Simpang Jomin di Kecamatan Cikampek, Jawa Barat. Saya akan menyusuri jalur Pantura, tapi tidak sepanjang jalur Pantura 1000 km, kita hanya sampai Cirebon. Tujuan kita adalah mau mengamati, kita mau menganalisa, juga melakukan survei tentang keadaan perekonomian masyarakat, kehidupan masyarakat di sepanjang jalur Pantura ini. Karena kita sama-sama sering mendengar bahwa kehidupan ekonomi masyarakat semenjak adanya jalan tol Trans Jawa berimbas negatif, begitu informasi yang kami terima tentang kehidupan perekonomian masyarakat. Oke, sekadar informasi aja saya mau menjelaskan tentang jalur Pantura. Pantura ini jalur itu singkatan dari Pantai Utara. Intinya adalah jalan ini adalah melintas sepanjang Pulau Jawa. Kilometernya ada 1000 km. Kilometer 0 itu dimulai dari Anyer. Mungkin teman-teman pernah ke Anyer, ada mercusuar di Anyer, itu kilometer 0. Dan kemudian berakhir melintas sampai di Panarukan. Jadi Anyer sampai Panarukan. Panarukan itu berada di dekat Kabupaten Situbondo di Jawa Timur. Di mana jalur Pantura ini dibangun sekitar tahun 1800 oleh Jenderal Daendels, Jenderal Belanda yang waktu itu memerintah di Pulau Jawa. Beliau memaksa atau memperkerjakan dengan konsep kerja paksa untuk rakyat Indonesia membangun jalur lintas Pantura ini. Di mana waktu itu berdasarkan ceritanya adalah ada sekitar 1.200-an lebih rakyat Indonesia yang terkorban, yang tewas karena kerja paksa untuk membangun jalur ini. Tapi memang jalur ini bermanfaat sangat baik sehingga masyarakat di sepanjang jalan ini kehidupannya meningkat, terjadi pertumbuhan ekonomi dan kehidupan yang membaik di sepanjang jalan ini. Nah, kita akan meliput di mana kita akan memastikan apakah benar informasinya bahwa di sepanjang jalur ini sejak adanya jalan tol yang dibangun di era pemerintahan Jokowi, apakah itu berimbas buruk atau seperti apa? Kita akan survei lebih langsung, kita akan mendapatkan buktinya lebih langsung karena kita akan wawancarai beberapa penduduk dan juga mungkin pengurus-pengurus seperti dari kelurahan, kecamatan. Kita akan mencari tahu. Oke, tolong teman-teman ikuti aja terus ini tayangan ini sampai selesai karena nanti selain kita mendapatkan data tentang Pantura, di akhir tayangan ini kita akan coba membuat sebuah resume atau kesimpulan tentang kondisi ini. Oke, ikuti terus ya. Sebelum kita melanjutkan ke pembahasan tema berikut ini, jangan lupa untuk like-nya dan klik tombol subscribe. Terima kasih. Oke, tadi kita udah lihat sepanjang jalan kita sudah menyusuri sebagian jalan Pantura sekitar 20-3 km tadi kita jalani. Kita juga melewati tadi beberapa rumah makan, restoran-restoran dan juga ada pabrik. Kita lihat sebagian besar tutup, sepi, terutama restoran dan rumah makan di mana tempat-tempat tersebut tadinya itu tempat pemberhentian transit para penumpang, bus-bus besar dan juga mobil-mobil pribadi. Sebagian besar tutup, malah yang bangunannya juga sudah banyak yang terbengkalai, hancur. Nah, begitulah bukti tampilan tentang kondisi sebagian Pantura ini. Kita akan memastikan lebih jelasnya lagi, nanti kita akan wawancarai beberapa penduduk atau beberapa pihak yang ada di sepanjang Pantura ini yang juga mengadakan buka usaha. Dari situ kita akan bisa tahu apa pendapat mereka, apa keluhan mereka. Oke, kita lanjut lagi, jalan lagi.
Oke, ini kita udah mampir di sebuah warung, nyampe sebuah warung warga di sekitar dekat Indramayu. Kita mau ngajak ngobrol-ngobrol warga, kita mencari pendapat bagaimana tentang kondisi Pantura yang sekarang kita sedang survei. Yuk kita langsung aja, oke? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih Pak, kita lagi pengen ngobrol-ngobrol nih Pak. Mangga. Bapak asli warga sepanjang Sini Pantura Kia ini? Jaran Wetan, ya asli. Apa nama ininya nih Pak? Kia Jaran Wetan, Blok Pertamina, Oh, masuk kabupaten? Kabupaten Indramayu. Oh, Kabupaten Indramayu. Kecamatan Lobener, Kecamatan lo bener, tapi Kabupaten Indramayu. Indramayu. Siapa? Kita ini lagi jalan-jalan, pengen cari tahu tentang Pantura. ya kondisi Pantura. Ini kan kita teman-teman dari se-Indonesia lah ya. Kita, kalau saya dari Jakarta, kebetulan teman-teman dari Indonesia informasikan, oh Pantura katanya sekarang redup, apa gimana semenjak jalan tol apa gimana. Nah kita pengen mendapat informasi itu Pak. Gimana kira-kira nih kondisi? Apakah memang sekarang sepi terus berimbas kepada perekonomian gitu? Ya, Gimana? ya begitu, ya sama sih begitu ya istilahnya kan ya merambatnya ke ekonomian dari adanya jalan tol kan mobil jarang masuk ke sini. Oh, Tuh, apalagi zaman sekarang penyakit corona itu. makin itu. Tuh, apalagi yang dapat tunjangan apa yang 600.000 Bantuan itu, iya itu. bantuan itu yang dapat orang ada lah, kalau yang janda-janda nggak dapat gitu. Oh, itu informasinya juga enggak enggak. Iya. Ya artinya enggak lancar lah pembagiannya gitu. Pembagiannya tuh ya kalau nggak percaya tanya nih yang di sini-sini tuh yang iya, pada iya. janda nggak dapat. Yang ngojek juga sepi. Tuh. Ya, ya. Nah, kita kembali ke bukan hanya corona nih Pak. Jadi intinya kalau corona kan itu kan pandemi Ya, yang terbaru nih. iya, Tapi betul. sebelum corona itu sendiri memang ya Ya semenjak adanya tol berimbas itu iya, Pak gitu berimbas. ya. Berimbas. Iya. Ya saya lihat sepanjang jalan juga kayak warung apa segala macam. Iya. Malah pabrik-pabrik juga banyak yang tutup Pak ya. Iya. Iya. Ya, Nah, jadi istilahnya terus kan. apakah dari pemerintah daerah ada mungkin karena ya ini pasti kan kita melihatnya mungkin karena imbas jalan tol nih Pak. Berimbas. Apakah ada dari warga apa dari pemerintah daerah mungkin memberikan alternatif apa? Nggak ada. Nggak ada sama sekali nggak ada Pak ya. Jadi semenjak adanya tol Ya, mulai Jalanan ada sepi. tol, jalanan sepi ya. efeknya ya Iya. semua usaha semua ya karena nggak ada keramaian orang Pak gitu iya. ya. Kan kurang lah. Iya, ya. Yang pas dari Jakarta aja 200.000 corona. Oh sekarang gara-gara corona ongkos juga jadi mahal. Naik 200.000 corona. Iya. Mau kerja ke sana Jakarta. Sana aja tutup. Balik lagi. Jadi ya intinya sekarang warga ya ngeluh kesusahan lah, iya, sepanjang lah, ngeluh. mengeluh lah sepanjang jalur Pantura ini gitu Pak ya. Iya. Kan ya bis-bis kan masuknya sono semua, tol Cipali semua. Iya, Jarang yang ke sini. Apalagi diadain ada mobil travel itu udah habis semua penumpang. Ada mobil travel juga masuk ke tol Masuk juga. ke tol. Travel ke sini. Dari kampung langsung nyampe ke kontrakan. Tuh, jadi kan mau Oh jadi kalau warga kampung sendiri misal sini mau dulu kan mau naik bus lewat, Iya. gitu. Sekarang gimana caranya tuh? ya caranya kan naik travel, Jadi langsung naik travel dijemput ke jadinya. rumah. Jemput ke rumah masuk Langsung tol. masuk tol. Tuh, kesananya nyampe rumah. Jadi ya penumpang sepi semua di sini. Oh. Dan itu dirasakan hampir semua Ya, warga semua sepanjang warga lah. Pantura ini Iya, Pak ya. Pantura. Nah, cuma yang disayangkan memang mungkin apakah dari pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah tidak ada memberikan alternatif atau apa nggak ada Pak ya. Iya, nggak ada. Itu kalau rumah makan kan banyak yang tutup Pak. Iya. Apakah mereka dikasih lahan di dalam tol itu? Nggak juga. Susah kan kalau bikin lahan di tol juga kan nggak pada berhenti mobil juga langsung tol. Nggak, maksudnya kan di tol itu kan kayak ada rest area itu Iya, Pak. sebetulnya. Apakah ada Nggak warga ada. sini juga Nggak diberikan ada. itu Iya, nggak? nggak ada. Informasinya yang diterima masalahnya warga sekitar mendapat istilahnya tempat buka warung apa di dalam rest area tol enggak juga Pak? Nggak juga. Berarti yang buka-buka di tol itu berarti orang dari ya pengusaha-pengusaha besar dari Semua, Jakarta juga iya, kali Pak ya? Iya, yang punya istilahnya yang punya mobil-mobil semua kan Sinar Jaya kan langsung di sono. Dedi Jaya juga. Iya. Kalau orang yang nggak punya mah nggak ada dapat di situ. Istilahnya kan yang punya duit lah yang
Iya. Bisa tuh di sono. Kalau yang nggak punya duit mah ya tetap aja paling ya. Jadi intinya warung-warung yang pada bangkrut tuh. intinya informakan gini, banyak yang bukan protes lah, Iya. artinya menyampaikan keluhan. Jawaban pemerintah yang didengarkan oleh rakyat adalah beberapa kayak warung-warung di dalam usaha-usaha yang di dalam tol itu rest area warga sekitar katanya. Iya. Berarti bukan. Ban. Oh, berarti pengusaha-pengusaha besar juga begitu ya? Iya. Intinya informasinya Pak. Iya deh Pak, sabar-sabar aja deh Pak. Iya. Mudah-mudahan dengan obrolan kita ini bisa nyampe, pemerintah Amin, bisa amin, memperhatikan. amin, iya. Intinya keberadaan tol pun kita senang-senang juga sih Iya, Pak gitu ya. iya. Tapi maksudnya Perjalanannya jangan cepat. yang di jalan ini terabaikan gitu loh. Iya, betul. Ya, boleh jalan tol, kita juga seneng kok gitu Iya, ya. Jalan tol ada, itu juga bagus Iya, demi pembangunan bagus, negara. perjalanan Tapi juga tetap jangan gini istilahnya Pak, dapat istri muda, istri tua dilupain. Nah, gitu loh kira-kira. Ya Pak ya. Gitu. Iya. Nah, jadi maksudnya mungkin ya kita berharap Pantura ini coba diperhatikan juga Iya, bagaimana lah. iya. Bagaimana cara pemerintah lah yang mikirin. Iya, betul. Ya, pemerintah lebih pintar daripada kita kan. Iya. Apa barangkali yang masuk tol itu hanya usaha bisnis. Kalau usaha liburan jalan biasa iya. barangkali gitu kan bisa. Iya, bisa. Buktinya di Jakarta aja bisa 3 in 1 apa? Dalam mobil 3 orang 1 diperisain gitu ya. Ganjil genap diatur. Iya. Nah, mungkin barangkali tol bisa dibikin Iya. seperti itu barangkali. Barangkali. Ya, pemerintah deh yang lebih Iya, tahu. ya tahu Yang dia. penting kita inilah keadaan ya, rakyat di sini semua juga warga di sini kan rakyat Indonesia juga. Iya. Warganya Jokowi, warganya pemerintah gitu. Jadi Apalagi mau lebaran nih. iya. Kalau mau lebaran biasanya rame di sini orang jualan. Oh, kalau lebaran ya. Iya. Kalau mau menjelang lebaran, Iya, iya, iya. Sekarang mau sekarang nggak ada orang jual. Sepi. pada rugi semua tahun Iya, kemarin itu. Oke deh, Pak. Makasih banyak ini ngobrol-ngobrolnya. Saya mau jalan lagi sama ngobrol-ngobrol sama warga yang lain. Ya, mudah-mudahan ya ini nggak berketerusan gini. Dengan obrolan kita ini kan nanti mungkin melalui konten saya ini bisa tersebar, sampaikan ya pemerintah jadi ngeh lah gitu lah kira-kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tadi sudah sama-sama lihat liputan singkat saya tadi menelusuri sepenggal jalan lintas Pantura. Kita sama-sama saksikan sendiri bagaimana kondisi kehidupan warga, khususnya soal aktivitas perekonomian di sepanjang jalur tersebut saat ini. Bahwa kita sama-sama lihat hampir semua usaha warga, mulai dari usaha kecil menengah hingga yang lumayan besar sekalipun, saat ini mayoritas mengalami kebangkrutan. Padahal kita sama-sama tahu bahwa beberapa tahun sebelumnya, Pantura ini selama puluhan tahun menjadi primadona lintas bisnis usaha, khususnya warga yang berada di sekitar Pantura. Namun kondisinya saat ini sangatlah bertolak belakang. Berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari warga sekitar di jalur tersebut tadi, semua memberikan jawaban yang seragam, bahwa ini disebabkan adanya kehadiran jalan tol yang menyebabkan lalu lintas pergerakan orang dan kendaraan di sepanjang Pantura menurun drastis. Dan itu tentunya berimbas ke menurunnya transaksi usaha mereka. Dan mereka pun juga tidak mendapat perhatian khusus dari pihak-pihak terkait yang kiranya bisa dijadikan alternatif untuk mereka meningkatkan kembali aktivitas perekonomiannya. Fenomena ini tentunya membuat kita miris dan prihatin, karena warga di sepanjang Pantura ini adalah saudara sebangsa setanah air kita, yang kesusahannya dan penderitaannya ya juga penderitaan kita. Saran saya bagi teman-teman semua warga Indonesia, saya memberikan saran yang sederhana saja, bahwa jika kita ingin berpergian antar kota di Pulau Jawa, sekiranya kita dalam keadaan santai, tak terdesak pada sebuah urusan yang membutuhkan kecepatan dan ketepatan waktu, maka manfaatkanlah dan gunakanlah jalan umum non-tol. Karena selain membawa imbas positif bagi warga sekitar, juga akan menambah wawasan bagi kita. Kita akan melihat dan menemukan banyak hal di sepanjang jalan perjalanan kita. Dan saran saya sebagai orang awam kepada pemerintah, mungkin pemerintah perlu menemukan formula-formula atau mekanisme khusus yang muara utamanya adalah bisa menghindari perbedaan atau kesenjangan yang jomplang antara jalan umum non-tol dan jalan tol. Jadi rakyat ingin berpergian punya alternatif pilihan yang seimbang setara, yang sama-sama baik. Begitu kira-kira saran saya kepada pemerintah. Oke, demikian sekadar liputan saya tadi dan juga pemaparan saya tentang kondisi jalan tol ini. Semoga kiranya hal ini dapat bermanfaat buat kita semua. Dan saya harap apa yang saya sampaikan ini dapat disikapi dengan bijak dan positif. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Radiasi Positif menganalisa berbagai tema sosial dari perspektif out of the box dari sudut dimensi yang berbeda.
Dengan ini diharapkan menghadirkan pencerahan yang dapat dijadikan pedoman untuk menilai dengan logis dan bijak.